Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Profitin. Belajar investasi saham lebih mudah. Dalam video ini kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli saham. Untuk Anda yang ingin membeli saham atau berinvestasi saham dan baru pertama kali mau melakukan investasi saham, maka perhatikanlah hal-hal berikut ini agar investasi Anda tepat sasaran. Biasanya bagi para pemula yang baru saja kenal saham dan ingin berinvestasi saham, antusiasnya biasanya sangat tinggi. Mumpung ada dana, pengen dibelikan saham apapun, padahal hal inilah yang akan memicu kerugian yang besar. Nah, lalu apa saja biar investasi yang kita lakukan menjadi investasi yang tepat, investasi saham yang untung? Pertama, kita perlu perhatikan, kita perlu sadari bahwa ketika kita akan berinvestasi saham, ketika kita akan membeli saham, maka kita sadari bahwa ketika kita beli saham, itu sama halnya kita beli bisnis perusahaan yang sahamnya akan kita beli. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita beli saham perusahaan A, maka secara otomatis kita menjadi salah satu dari pemilik bisnis saham A. Apabila bisnis saham A, perusahaan ini bagus, profit, mendatangkan laba, maka kita juga akan menikmati labanya. Namun sebaliknya, apabila perusahaan yang sahamnya kita beli itu ternyata rugi, maka kita juga akan menderita ruginya. Jadi kita harus sadari dulu, saham dari perusahaan mana yang akan kita beli. Kita kenali dulu profil dari perusahaan yang hendak kita beli. Perusahaan ini produknya apa? Perusahaan ini untung atau laba per tahunnya berapa dari tahun-tahun sebelumnya? Perusahaan ini dikelola oleh manajemen yang baik atau jelek? Kita harus tahu dulu. Setelah kita tahu profil dari perusahaan, kita tahu untung seberapa besar setiap tahun perusahaan tersebut, kita tahu kinerja perusahaan itu baik atau buruk, maka kita bisa membeli sahamnya. Tentunya saham yang kita beli adalah saham dari perusahaan yang good, saham dari perusahaan yang bagus. Hal kedua yang perlu kita sadari juga sebelum kita berinvestasi saham, maka kita harus sadari besar keuntungan dari investasi yang kita lakukan itu sebanding dengan besar modal yang kita investasikan. Artinya, kalau kita investasi dengan modal yang sedikit, maka untungnya juga akan sedikit. Sebaliknya, jika kita investasi dalam modal yang besar, maka kita untungnya juga akan besar. Jadi kita harus sadari, jangan kita modalnya sedikit, lalu bermimpi untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang besar. Kita harus sadari, kita ingin untung besar, maka kita juga investasi dalam modal yang besar. Kalau kita hanya punya modal sedikit, tidak apa-apa. Kita belajar dari sedikit demi sedikit. Kalau sudah rutin, kita sudah sering untung meskipun sedikit, insya Allah lama-kelamaan kita akan lebih handal dalam berinvestasi. Ketika modalnya dari sedikit demi sedikit itu akan menjadi sebuah bola salju. Dari modal yang sedikit nanti akan menjadi banyak. Selanjutnya setelah kita dapat modal banyak, kita karena sudah terbiasa berinvestasi saham dengan untung yang sudah kita dapatkan, maka kita akan berinvestasi dalam jumlah modal yang lebih besar, tentunya lebih besar juga nanti untungnya. Hal ketiga yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu kita mencari informasi
besarnya laba dari perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Saya sangat menyarankan jika kita akan berinvestasi saham, maka pilihlah perusahaan yang labanya 1 tahun minimal 1 triliun. Artinya kita akan berinvestasi pada sebuah perusahaan yang profitnya besar. Kalau perusahaan itu profitnya besar, maka kita juga akan mendapatkan profit yang besar juga dari profit yang dihasilkan perusahaan tersebut. Kalau perusahaan yang kita beli sahamnya profitnya kecil, maka kita juga potensialnya, untungnya kita untuk berinvestasi dari perusahaan tersebut juga kecil. Jadi kita perhatikan besarnya laba perusahaan tersebut. Kalau kita ingin investasi yang kita lakukan untungnya besar, carilah perusahaan besar. Perusahaan besar banyak kriterianya. Salah satunya adalah labanya besar. Berapa laba yang dikatakan besar? Minimal 1 triliun. Berikutnya kita perlu perhatikan juga kinerja dari perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Kita di awal sudah bicara, ketika kita akan beli saham, maka kita sama saja dengan beli bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi kita harus cari tahu juga kinerja dari perusahaan yang sahamnya akan kita beli. Perusahaan yang berkinerja bagus, maka itu cocok untuk kita beli sahamnya. Karena kalau kinerjanya perusahaan bagus, maka potensi dari perusahaan yang sahamnya kita beli akan bagus juga untuk mendatangkan untung ke kita sebagai investor. Bagaimana kita mengenali kinerja perusahaan itu bagus atau jelek? Ada banyak indikator yang mengatakan kinerja dari perusahaan A bagus, kinerja dari perusahaan B kurang bagus, ada banyak. Tetapi salah satu indikator yang biasa dipakai oleh para investor adalah dari return on equity. ROE atau return on equity itu merupakan perbandingan dari laba bersih perusahaan dibanding dengan modal bersih yang digunakan perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba. Jadi kita akan menilai dengan modal sekian perusahaan mampu menghasilkan laba seberapa tinggi. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka bisa dikatakan perusahaan ini kinerjanya bagus. Namun dengan modal yang sama tetapi laba yang dihasilkan lebih sedikit, maka kinerjanya jelek. Jadi saya simpulkan, perusahaan yang berkinerja bagus, maka pilihlah yang ROE-nya tinggi. ROE minimal 7%. Kalau lebih dari 7% semakin bagus. Kalau kurang dari 7% berarti kurang bagus. Berikutnya, hal kelima yang perlu diperhatikan sebelum kita membeli saham atau berinvestasi saham, yaitu kita mencari info dari perusahaan mana yang harga sahamnya murah atau yang value-nya rendah. Perusahaan-perusahaan ada banyak sekali di Bursa Efek yang sudah go public. Dari perusahaan yang go public ini, maka akan muncul saham-saham yang bisa kita beli di Bursa Efek. Kita akan menemukan banyak sekali saham. Di Indonesia perkiraan ada 700 saham. Nah, kita harus memilih manakah yang sahamnya masih murah, manakah yang value sahamnya masih murah atau harga wajar. Murah di sini bukan berarti ketika ada saham A harganya Rp100 per lembar, kemudian ada saham B sahamnya 1000 per lembar, maka kita katakan saham A lebih murah. Bukan seperti itu.
Murah dan mahal bukan dilihat dari harga jual saham, tetapi dari price to book value atau disingkat PBV. Price to book value ini adalah perbandingan antara harga jual saham dengan nilai buku saham. PBV dikatakan bagus atau murah itu kalau nilainya kurang dari 1. Sedangkan PBV dikatakan sudah tinggi, harga suatu saham dikatakan sudah mahal jika PBV-nya lebih dari 1. Jika ada saham nilai PBV-nya 2, maka artinya saham ini nilainya sudah 2 kali lipat daripada harga wajarnya. Jadi kita pilih saham yang PBV-nya di bawah 1 kalau mau cari saham yang under value atau saham yang murah. Kalau di atas 1, maka istilahnya adalah over value, sahamnya sudah mahal. Namun kita tidak serta-merta melihat PBV ketika PBV-nya kurang dari 1, murah, lalu kita langsung beli sahamnya. Tidak seperti itu. Kita juga perlu perhatikan faktor lainnya, seperti faktor ROE dan faktor yang lainnya. Hal keenam atau hal terakhir yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli saham atau sebelum kita berinvestasi saham, menurut kami adalah kita harus bersabar. Kita jangan mudah panik ketika harga saham yang kita beli turun. Kita juga jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru menjual ketika harga saham yang sudah kita beli naik. Kita jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu panik. Jadi bagaimana? Kita santai saja selama kita sebelum membeli saham tersebut sudah melihat fundamental dari saham. Fundamental dari saham ada banyak. Contohnya yang sudah kita sebutkan tadi, ada kita menilai ROE untuk menilai kinerja perusahaan. Kita juga menilai seberapa besar laba yang dihasilkan selama 1 tahun. Tadi kita sebutkan 1 triliun minimal. Kemudian kita lihat dari PBV seberapa murah atau seberapa mahal sebuah saham. Kalau kita sudah analisa sebelum membeli saham, kita sudah cari tahu sebelum kita membeli saham, sehingga kita yakin saat itu untuk membeli saham tersebut, maka tenanglah, santailah, jangan mudah panik, jangan tergesa-gesa menjual sahamnya. Kita santai saja, kita bersabar, karena pada dasarnya harga saham untuk periode yang singkat, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, itu fluktuatifnya besar, bisa naik, bisa turun. Tetapi harga saham dalam jangka waktu yang lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tak terhingga, itu pasti harganya naik. Jadi santailah, bersabarlah setelah Anda membeli saham dengan analisa yang tepat. Nah, demikianlah 6 hal yang perlu kita perhatikan sebelum berinvestasi saham atau sebelum membeli saham. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa menjadi inspirasi Anda saat ingin membeli saham. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.